Puji nama Tuhan. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Hari ini kita bersuka cita, amin. Amin. Kita bisa datang kembali di tempat ini. Kita dapat beribadah kembali, bertemu dengan saudara-saudara seiman kita. Kita bersyukur pada Tuhan atas berkat yang Tuhan berikan. Tuhan menyertai kita sepanjang hari-hari kita. Kami undang saudara untuk kita tundukkan kepala kita. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat yang Tuhan berikan kepada kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur untuk keluarga. Kami bersyukur untuk pekerjaan yang baik Tuhan berikan pada kami. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan. Terima kasih Tuhan kami ada sampai hari ini berkat karunia-Mu, kemurahan-Mu ya Bapa. Tuhan, pada hari ini ya Bapa, kami mau Tuhan datang menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati ibadah ini Tuhan, dari awal tengah hingga akhirnya. Tuhan dicampur tangan Tuhan yang ambil alih ya Bapa. Segala kelemahan kami, segala ketidaksempurnaan kami Tuhan, kami percaya Tuhan yang akan menyempurnakan Bapa dalam kami menyembah, dalam kami menaikkan pujian kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan, biar hanya nama-Mu saja yang dimuliakan Tuhan. Kami mau bawa hati kami, kerinduan kami Tuhan untuk datang kepada-Mu ya Yesus. Tuhan, kami mau serahkan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, yang berkuasa dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Kami mau datang kepada-Mu ya Tuhan.
kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau bersemangat memuji memuliakan nama-Mu. Yang bersemangat sama-sama katakan amin. Haleluya, mari kita bangkit berdiri. Kita mau puji Tuhan dengan semangat, dengan hati yang sukacita, sebab Tuhan Allah yang benar. Kita punya Tuhan yang benar di dalam hidup kita. Amin. Dan kau kota bentengku, tak akan ku
Terlihat senyum-senyum anak-anak Tuhan yang luar biasa. Amin. Yes, Tuhan, kita mau Tuhan membuka mata hati kita. Open the eyes of my heart. Supaya kami melihat kemuliaan-Mu Tuhan. Engkau yang bertahta, Engkau yang ditinggikan.
panggilanmu bukan setia sampai akhir hidupku. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Saudara silakan duduk kembali. Hari ini kita spesial sekali karena kita akan dilayani oleh Pastor Lemon. Kami persilakan. Oke, sebelumnya kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu di hari ini. Kami bisa beribadah, kami bisa menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa tempat ini Tuhan. Engkau hebat, Engkau dahsyat. Kami percaya bahwa Engkau melihat setiap hati di tempat ini yang rindu akan Engkau, rindu akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Bicaralah Tuhan melalui hamba-Mu, biarlah apa yang menjadi isi hati-Mu tersampaikan Tuhan. Berikan kami bahasa yang sangat sederhana, di mana kami bisa mengerti tetapi kuasa-Mu tetap bekerja dengan dahsyat. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, shalom Bapak Ibu. Thank you buat teman-teman yang sudah melayani. Saya terlalu mulia di atas, jadi saya di bawah saja. Halo, apa kabar? Ya, luar biasa. Terima kasih buat waktu dan kesempatan. Ya, saya bisa melayani tempat ini. Biasa saya ke Batam itu ada urusan pekerjaan, sekarang urusan Tuhan gitu. Dan baru pertama kali ke area sini dan saya ngelihat ada pelabuhan di belakang ya, ada laut di belakang. Nah biasanya Tuhan Yesus hobi tuh main di di pantai. Tuhan Yesus hobi ya. Nama saya Raymond, singkat aja ya perkenalannya. Saya dari Jakarta tapi asli dari Jawa Timur, dari Malang. Thank you Pastor. Ya dari Malang, jadi jangan kaget ini orang apa ya, mukanya begini, ya kan, logatnya logat Jawa begitu kan. Nah jadi ya terimalah ini ciptaan Tuhan dan Tuhan sayang sama orang yang model begini. Oke. Ya hari ini saya mau bawa tentang kerendahan hati. Ya jadi kadang banyak orang yang jarang membahas ini, tapi biasanya bicara kesembuhan, bicara berkat, bicara ya semua yang nyaman buat tubuh kita. Tapi saya kasih kunci kalau kalian mau nyaman menikmati itu harus punya ini dulu. Ya, nah di Jakarta saya nggak tahu kondisi di Batam seperti apa, tapi di Jakarta sangat sulit cari kerjaan saat ini, sangat sulit. Orang berbondong-bondong pindah ke pekerjaan yang namanya online, taksi online, ojek online, karena itu paling mudah. Tapi bukan berarti mudah cari duitnya, itu juga sulit. Jarak sekian kilo cuman dapat berapa ribu saja. Kalau mau hidup harus, saya setiap hari pengguna Gojek online. Saya juga bekerja ya, saya bekerja juga, bekerja dan melayani Tuhan gitu. Ya. Jadi saya setiap hari pergi ke kantor harus pakai fasilitas ini, ojek. Nah, saya ke kantor banyak ya, nanti rutenya saya kasih tahu, tapi yang ini aja nggak usah jauh-jauh. Jadi saya dari stasiun kereta ya, stasiun kereta menuju kantor itu kurang lebih sekitar 5 kilo lah ya. 5 kilo saya intip tarifnya. Jakarta itu sudah macet, jalannya lama. Kalau di sini enak nih jalannya, motor nggak pakai helm apa boleh gitu kan, belok nggak pakai sen boleh gitu kan. Kalau di sana mau putar balik aja itu harus tempuh berapa kilo dulu baru ada putar balik. Nggak bisa asal kanan, asal kiri nggak bisa. Nah jadi cukup perjuangannya cukup berat, itu hanya dapat 8.000 aja. Hanya 8.000. Makanya mereka demo gitu kan. Karena saya bayar ke aplikasi enggak semurah itu. Mungkin bayar sekitar 15 atau 18.000 lah. Tapi mereka hanya dapat 8.000 dipotong-potong itu.
Ya jadi cukup sulit pekerjaan, jangan dikira di Jakarta, wah saya mau ke Jakarta aja lah biar gampang kerjaan. Enggak, kerjakan daerah kalian kalau ada kesempatan gitu. Di Jakarta nggak suatu hal yang sulit, persaingan sangat tinggi. Jadi saat ini saya ngelihat di sini banyak anak muda, pasti mimpi kalian sangat banyak, ya. Mimpi kalian sangat banyak, kalian pengen ini, pengen itu, apalagi medsos itu sangat wah gempur sekali, ya kan? Sehingga kita ngelihat, ih gila nih, bajunya keren, coba cari Shopee, ada nggak yang mirip begini? Ya kenapa? Semua pakaian saya Shopee, ya. Pakai saya Shopee. Nah, wah keren nih. Nah, itu sangat membuat anak muda itu gampang stres saat ini. Karena begitu banyak yang mereka pengen capai, tetapi kemampuan tidak bisa. Ya, paham ya maksud saya. Jadi medsos itu bisa jahat buat kita, tapi juga bisa sangat membantu kita, tergantung bagaimana Anda menggunakan medsos. Nah, saya ngelihat betapa hebatnya dunia ini lagi bermasalah dengan ekonomi. Malam juga saya bicara ya tentang bagaimana bisnis nggak terlalu bagus dan lain-lain. Nah kalau kita lihat berita lebih parah tuh di Amerika, di Cina, namanya perang dagang ya. Jadi jangan ngelihat gosip-gosip aja ya kan. Mulai itu tuh dibuka, kalau buka berita sekitar, karena kita nih harus jadi salt and light. Ya kalau kalian jadi gosip, apa yang bisa jadi terang di sana? Tapi kan harus lihat keadaan dunia supaya kalian bisa jadi jawaban buat dunia. Setuju? Ayo, senggol kanan kirinya, jadilah terang dan garam. Nah, itu dia. Nah, tapi itu hal yang sudah tertulis di Alkitab, ya. Di Matius 6, saya bacain aja ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan? Ya, tadi pagi kita di mobil sudah mikir kan, wah kita sarapan apa ini, ya? Wah sarapan apa ini? Iya, Firman Tuhan sudah tulis Pak. Dunia sudah memikirkan apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum. Wah di sini saya juga baru tahu itu istilah apa itu air kosong ya kalau nggak salah ya. Oh es kosong itu es kosong apa gitu? Oh ternyata air es. Wah di sini juga banyak kafe, banyak apa. Ini banyak orang cari ini sekarang. Coba kalian pulang ibadah kemana biasanya? Nongkrong kan, kopi kan. Nah, udah ditulis sama Alkitab. Apa yang kamu minum, apa yang akan kami pakai. Ya tadi Shopee, Tokped ya kan akan kami pakai. Tapi semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang nggak mengenal Allah. Ya, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ya, Tuhan nggak tutup mata, dia tahu Anda memerlukan itu. Tapi inilah yang membedakan kita sama dunia. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Makanya Anda sudah benar nih ada di tempat ini. Sebelum Anda nongkrong, sebelum Anda apa, cari dulu kerajaan Allah dan kebenaran. Kerajaan Allah itu bicara tentang apa sih? Sistem. Beda loh kerajaan Allah dan kerajaan sorga. Ya. Sorga itu bicara tempat. Ya itu yang dicari bangsa-bangsa lah. Ya. Tapi Yesus datang membawa kerajaan Allah, sistem. Nah sistem ini untuk apa? Ngalahin sistem ini nih. Dunia kita nih. Sistem pemikiran kita. Nah untuk mengalahkan itu, kalian harus punya hati yang kuat. Hati yang benar. Nah kalau hatinya nggak benar, ini hati ini adalah sarana atau Tuhan ciptakan untuk apa? Tuhan bisa bicara sama kita. Tuhan bicara lewat hati. Di situ rohmu ada tuh. Nah kalau hati ini, makanya gini-gini, ada ayat ngomong gini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ akan memancar kehidupan. Kehidupan dari mana? Sumber. Ya toh? Nah kalau kita tidak jaga, maka yang memancar apa? Pasti sebaliknya, kematian. Nah sekarang coba, hidup kita ini udah memancarkan kehidupan apa enggak? Omongan kita menghidupkan orang, omongan kita menyemangati orang, atau omongan kita sebaliknya, mematikan orang. Wah,
iya nih Pak ini, Pak Gembala kita ini kurang, wah cerita. Wah akhirnya pahit, kecewa kita sebarin. Nah itulah makanya banyak gereja yang perang dunia di dalam, perang saudara. Karena banyak orang yang tidak jaga hati. Ya, makanya Tuhan itu pengen kita itu bereskan hati kita. Ya, aku mau bawa teman-teman, saya bilang teman-teman ya. Ya saya ini nggak tua-tua amat loh saya. Kira-kira umur berapa saya? Bapak terima kasih Pak. Banyak yang ngomong saya sudah 40, hampir 50. Itu hanya rambut aja yang membuat saya begitu. Ya, kita lihat salah satunya tokoh di Alkitab yang mau kita belajar hari ini tentang Daud. Siapa yang tahu? Semua pasti tahu kan Daud seperti apa? Ya, saya bacakan dalam 1 Samuel 16 ayat 1. Pelan-pelan aja, kalau teman-teman bawa Alkitab boleh buka atau bawa HP sucinya. Nah, boleh dibuka. 1 Samuel 16 ayat 1. Ya, saya baca, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Oke, sedikit cerita. Di sini ada sekolah minggu? Belum. Oke, hari ini saya jadi guru sekolah minggu ya. Nah, biar kalian ngerasain sekolah minggu gimana. Jadi ini tentang bagaimana Samuel pada waktu itu dia sedang mengalami, ini Alkitab ngomong berduka cita. Karena siapa? Saul. Ya. Jadi ceritanya bangsa Israel sebelum ini, ayat ini, bangsa Israel itu ada di dalam masa yang namanya hakim-hakim, di mana para hakim yang memerintah bangsa Israel. Ya, hakim pertama itu Yosua. Ya, lalu berlanjut ada Simpson lah, ya kan? Ada Gideon lah, berlanjut. Kurang lebih itu ada 18 hakim. Nah, hakim terakhir itu Samuel. Setelah itu bangsa Israel minta raja yang memimpin Israel, bukan hakim lagi. Lalu diberilah sama Tuhan yang namanya Saul untuk memimpin bangsa Israel. Ya, sampai di sini masih sama sekolah minggunya? Masih ya? Oke. Nah, kenapa Samuel ini berduka cita? Karena ternyata di masa-masa pemerintahan Saul, mungkin di ujung ya mau habis pemerintahannya, Saul sudah tidak taat lagi sama Tuhan. Sehingga pemerintahan Saul pada saat itu mulai ya menurun lah, mulai berantakan, mulai nggak beres. Nah, Samuel ini yang bekas pemimpin ya, dan ada pemimpin baru lagi, itu pasti kan ketar-ketir ya, bener ya, bahasa Batam ada ketar-ketir ya. Ya, ketar-ketir, khawatir, waduh apa yang akan terjadi sama Israel ini kalau rajanya begini dan bentar lagi aku udah tua, aku akan mati, siapa ini yang akan bisa jaga Israel? Nah, firman Tuhan datang, berapa lama lagi engkau berduka cita? Tuh loh Tuhan kita. Tuhan itu tahu duka cita Bapak, Ibu, saudara-saudara, saudari-saudara, ya kan? Tuhan tahu. Jadi meski Anda mungkin hari ini senyum-senyum, tapi hati Anda nangis. Mungkin Bapak Gembala kalian tidak tahu, Tuhan tahu. Amin. Tuhan tahu, Tuhan tahu. Ya. Nah, terus Tuhan ngomong, bukankah ia kutolak dan lain-lain, ya kan? Singkat cerita Tuhan ngomong, aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja. Nah, Tuhan ngomong sama Samuel, udah, kamu gak boleh sedih lagi, aku tahu duka citamu, sekarang ambillah tabung tandukmu, ya pergi ke Isai. Aku mau ngurapi anaknya untuk menjadi raja, pengganti Saul. Wah, semangat nih. Ya,
si Samuel semangat nih. Singkat cerita Samuel pergi ke tempat Isai. Ada 8 anak Isai, ya. Ya, bener ya? Bener sekolah minggu? Ada 8, ya toh? Dipanggillah satu persatu. Wah, Samuel melihat anak pertama yang namanya Eliab, tinggi, besar, kekar, ototnya, kuku Bima XL. Wah, ini raja ini raja ini, ya kan? Begitu dia mau mengurapi, Tuhan bilang, bukan. Hah? Nanti aku cerita, kenapa kok anak-anak Isai ini menurut saya itu hebat-hebat. Anak-anak Isai ini bukan keturunan Israel sepenuhnya. Bukan. Nah, kenapa? Yuk kita lihat silsilahnya. Isai punya bapak namanya Obed. Ya, Obed punya bapak namanya Boas. Lah Boas ini punya istri namanya Naomi. Nah, siapa Naomi? Naomi itu orang Moab. Jadi Daud ini itu orang keturunan, bukan murni Israel. Bahasanya orang kita Indonesia itu ngomong, oh ini orang Indo gitu kan. Orang Indo. Orang Indo tuh kayak itu loh, pemain bola kita itu loh, timnas itu loh. Orang-orang turunan Belanda-Belanda gitu kan. Wah, putih-putih ya, rambutnya pirang, hidungnya mancung. Nah, biasanya orang-orang keturunan tuh orang-orangnya cakep-cakep. Ganteng-ganteng gitu kan. Nah, ya kan, makanya Samuel ngeliat, wah anaknya Isai ini ganteng-ganteng, bagus-bagus. Nah, mulailah dia dari Eliab, bukan. Terus muncul Abinadab, bukan. Anak yang ketiga Syamah, nggak salah ya, bukan gitu. Anak keempat, 5, 6, 7. Nah, itu nggak tahu namanya, nggak disebut, tapi kalau di kitab nabi-nabi ada itu, bukan gitu. Nah, Samuel ngomong, oke, siapa lagi anakmu? Ini Tuhan ngomong bukan semua nih. Nah, Isai yang tua ini baru ingat, oh ya, ada satu lagi anakku, Daud. Panggil, suruh orang panggil. Oke, Samuel bilang, panggil dia. Sebelum dia datang, kita nggak akan makan. Nah, coba saya mulai ajak berandai-andai ya. Oke, ajak berandai-andai supaya Bapak Ibu nggak ngantuk. Berandai-andai gini, apakah kedatangan Nabi Samuel itu tidak diketahui oleh keluarga Isai? Tahu dong harusnya, wong anak-anaknya siap kok, 7-7-nya siap. Artinya Daud pun tahu bahwa Samuel itu akan datang. Samuel ini bukan tokoh biasa, bukan pendeta biasa. Mungkin kalau Pak Pastor Raymond datang, biasa, mungkin nggak akan semua datang. Tapi Samuel ini tokoh sangat berpengaruh di Israel. Siapa yang nggak kenal yang namanya Bapak Prabowo? Atau mungkin Pak Jokowi lah, semua tahu. Pasti kalian akan, Pak Jokowi datang nih ke pelabuhan nih. Wah, datang semua udah siap handphone gitu kan. Pak Jokowi mungkin ya. Sama, artinya Daud itu harusnya tahu. Tapi Daud harus pergi ke padang dan bahkan dilupakan. Artinya secara manusia dia itu dongkol. Kenapa kok papaku nggak suruh aku ada di sini, tapi kenapa aku suruh kerja? Lalu yang manggil bukan papanya, orang lain, suruh orang panggil. Ya toh? Harusnya itu bayangan saya, Daud waktu dipanggil, Ut, sini, suruh papa lu pulang. Nabi Samuel mau ketemu kamu. Pasti di sini. Tuh kan, sekarang butuh. Kemarin buang-buang. Kemarin dilupain. Tadi nih pagi udah ditanya, Pi, aku ikut ketemu Samuel nggak? Lu bilang, enggak, sana, siapa yang ngurus kambing domba? Oke, sekarang lu perlu. Pernah nggak dalam situasi itu? Retreat nih, apa kita bikin panitia nih, ya kan? Kok saya nggak dilibatin sih? Nama saya kok nggak ada di struktur ya? Memang saya tidak berguna. Siapakah saya? Terus setiap meeting, lu nggak ikut meeting? Kan gua bukan panitia.
Daud. Tapi yang dilakukan Daud enggak. Dia langsung bergegas pulang ke rumah. Pak, susah punya hati yang seperti itu. Kalian tahu kan ujung ceritanya Tuhan ngomong apa? Orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya mau ajarin Bapak Ibu, kita belajar punya hati yang benar. Yes. Nah, mulai seru, saya mau bawa lebih dalam. Ya. Nah, 1 Samuel 16 ayat 12, kemudian disuruhlahnya menjemput dia, ini saya sudah sebut, begitu Daud datang, ya, baca ya, kita mau belajar seru ini karena sering kita lewatkan ini. Kemudian kemudian dia disuruh menjemput dia, ia, ingat-ingat ya, ini cluenya, ia kemerah-merahan, ya, matanya indah, dan parasnya elok. Nah, cuman 3. Dia kemerah-merahan, matanya indah, parasnya elok. Nggak disebut ototnya kawat, tulangnya besi, nggak. Badannya six pack, nggak disebut. Cuman 3 itu. Kemerah-merahan itu saya tahu ini siang hari. Kenapa? Karena bangsa Israel, orang Israel itu kulitnya putih-putih. Kenapa kemerah-merahan? Karena dia dari Padang. Panas, pasti merah kan. Kalau orang Indonesia itu merah hitam gitu kan. Abang ireng kalau bahasa Jawa ya. Wah, habis keringetan itu kan. Nah, ini Daud begitu. Cuman itu 3 ya, clue nih, ingat-ingat 3. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Tuh, ya. Lalu Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya sejak hari itu dan seterusnya. Baca, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Nih. Banyak orang salah. Dia kira pengurapannya yang penting. Banyak orang, itu ya pendeta yang urapannya luar biasa. Lagi di mana? Oh, khotbah di gereja A. Wah, kita datang. Wah, apalagi dia bawa minyak urapan di kantongnya. Siap, Pak Pendeta. Itu enggak penting, Pak. Jadi kalau Anda tanya ke saya, Pastor, di Jakarta itu merek minyak urapan apa yang paling bagus? Minyak telon. Gak ada. Saya pernah datang, ya saya nggak usah sebut merek ya. Saya pernah datang ke persekutuan karena ada rekan saya, orang tuanya meninggal, jadi saya ke ibadah penghiburan gitu kan. Nah, beliau keluarga ini beribadah di gereja yang itu, yang model begitu. Lalu ternyata yang melayani hari itu adalah pendeta seniornya. Nah, udah datang. Saya kebetulan duduk di sebelah sini, ini peti duduk sini. Ya karena kita GBI jarang lah. Datang itu sudah ada ini tamborin. Buset, baru kali ini ngeliat. Ya mungkin kalau yang lain pernah lihat biasa, tapi buat saya waktu itu baru kali ini bawa ini selendang itu apa itu? Bendera-bendera itu kan, wah ini nari di depan, baru di belakangnya pendeta besar ini jalan, pakai bodyguard gitu. Ya sudahlah, saya mah biasa aja dulu. Udah singkat cerita khotbah bla 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 pulang saya lihat di depan banyak orang itu yang menuju baris ini. Saya kira mau foto, ya saya santai aja, saya diem. Ternyata pendeta ini nyipratin minyak urapan. Saya enggak mau, saya duduk aja. Sampai pendeta ini disiram juga di rambut saya. Terus apakah saya jadi kudus? Biasa aja. Ingat-ingat nih, yang paling penting bukan urapannya. Ayat ini paling dahsyat. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Kita mau berangkat masuk ke khotbah ya. Ini khotbahnya. Poin pertama, yang penting adalah kuasa Tuhan, bukan urapannya.
Roh Tuhan menguasai Daud. Ingat ya, roh Tuhan menguasai Daud. Bukan Daud menguasai roh Tuhan. Banyak orang setelah diurapi, dia bukan dikuasai roh Tuhan, tapi dia menguasai roh Tuhan. Wah, gue udah diurapin nih, gue dipilih jadi ketua. Makasih Pak Gembala. Sekarang Tuhan, aku maunya begini. Aku maunya begini, aku maunya begini, aku maunya begini, aku maunya begini, terus begini, terus begini, terus begini, terus begitu, terus begini. Berapa banyak hamba Tuhan yang seperti itu? Ketika diurapi, sudah maunya sendiri, bukan maunya Tuhan. Nah, tadi ngomong roh Tuhan menguasai Daud. Nah, menguasai itu bicara dikuasai, bagaimana dipimpin oleh roh Tuhan, bahasa lainnya engkau ditawan oleh roh Tuhan. Ya, bukan menjadikan Tuhan wayang dan kita jadi dalangnya. Kebalik, harusnya kita yang jadi wayang, Tuhan yang jadi dalangnya. Nah, ada satu tokoh kalau kan yang namanya Paulus, pasti terkenal ya, Bapak Ibu tahu Paulus. Saya bawa sedikit di Kisah Para Rasul 20 ayat 22 sampai 23. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku bahwa penjara sengsara menunggu aku. Singkat cerita, Paulus ini lagi pelayanan ke Asia dan suatu saat dia mau pulang ke Yerusalem. Dia harus pergi ke pelabuhan yang namanya Miletus ya, Miletus atau apalah, Miletus kalau salah. Ya, dia di sana. Nah, pelabuhan ini dekat dengan kota Efesus. Nah, di kota Efesus ini ada para penatua yang sudah ditanam di sana. Nah, dia bilang, tolong panggil para orang-orang itu penatua ke sini. Karena kalau aku pergi ke Efesus, nanti aku akan ketinggalan kapal nih. Nah, yuk kita ketemu di Miletus saja, gitu kan. Nah, apa yang disampaikan sama sama Paulus, dia ngomong gini, aku ini tawanan roh. Artinya gini, Tuhan tuh suruh aku ke Yerusalem, tapi aku enggak tahu di sana itu suruh ngapain. Mau ketemu siapa, mau ngapain, enggak tahu. Tapi yang aku tahu, Roh Kudus tuh ngomong sama aku, kamu akan ngalami penderitaan, ngalami siksaan. Tapi karena aku tawanan roh, aku enggak bisa ngapa-ngapain. Ya, aku harus pergi ke Yerusalem. Itu namanya dikuasai roh. Paham? Paham. Saya berdoa paham. Ya. Nah, balik lagi ke kisah Daud. 1 Samuel 16 ayat 13 tadi, setelah Daud diurapi, jebret, ya. Terus kemana Daud? Oke, Samuel kemana? Dia pulang ke Ramah. Daud kemana? Jawab. Hah? Kembali ke Padang. Nah, makanya banyak orang mengira bahwa setelah diurapi kayak tadi, langsung bikin jadi hebat, terkenal, viral di mana-mana. Tapi harus ada proses yang dilewati. Prosesnya itu apa? Padang. Karena gini, Bang, raja di Israel itu biasanya setelah dia diurapi, yang dilakukan adalah makan-makan. Ya, makan-makan. Setelah itu, setelah dia makan-makan, dia akan dinaikkan di kuda. Nah, ini ada kuda atau keledai. Ya, kalau naik kuda, biasanya negara itu sedang ada dalam masa peperangan. Tapi kalau naik keledai, negara itu lagi dalam masa damai. Ya, makanya Yesus selalu naik keledai. Karena dia bukan raja peperangan, dia raja damai. Ya kan? Lah, seharusnya begitu. Tapi ini aneh, Daud ini tidak seperti itu. Dia balik ke Padang. Makanya nggak mudah orang seperti itu. Hanya orang yang rendah hati yang mau. Waktu itu harusnya dapat fasilitas loh. Dia diliatin keluarganya. Aku orang raja. Tapi
tapi balik ke padang. Dan itu enggak 1-2 hari. 25 tahun. Kurang lebih ya. 25 tahun di padang. Oke, biar cepat lanjut. Untuk pergi ke istana, Daud ini itu nggak mudah begitu, yang tadi saya bilang. Diurapi langsung ke istana, masih ada Saul kok. Nggak mudah. Daud ini secara latar belakang yang tadi saya bilang, dia itu sudah nggak mungkin masuk ke jemaat Israel. Karena dia bukan murni Israel, Moab. Di kitab Tawarik atau apa dibilang orang-orang asing itu nggak boleh jadi jemaat Tuhan. Apalagi jadi raja. Jadi secara latar belakang dia itu sudah sulit untuk menjadi raja, masuk ke istana. Jadi ketika Daud masuk ke istana itu bukan karena dia hebat atau koneksi atau ada orang dalam titip ya bisa masuk ke istana, bukan. Tapi karena ada Tuhan yang sertai. Tuhan itu mengangkat orang yang setia dan rendah hati. Ya, saya tadi masuk ke sini bersyukur. Kalian jemaat 1000 ya, tapi on fire. Open the eyes of my heart, Lord. Wah, saya ngelihat tuh hati kalian sedang on fire. Satu hal yang pengalaman saya dalam pelayanan, ketika kalian ada api, pertahankan api itu. Kalian sedang membawa korban di hadapan Tuhan. Biarkan korban itu apinya semakin besar. Dan api itu menyenangkan hati Tuhan. Oke, kalau sudah bosen saya masuk ke selanjutnya. Soalnya saya itu tipe agak sedikit mengajar, jadi biasa kalau mengajar tuh agak bosen gitu loh ya. Atau ada yang mau ke toilet, ada waktunya, saya izinkan istirahat. boleh ya. Jadi saya mau cerita lagi bahwa bagaimana Daud itu bisa masuk ke istana. Oke, enaknya cerita sekolah minggu aja daripada saya ngajar. Jadi ketika Daud balik ke padang, Daud itu pasti ketemu teman-temannya dong. Mungkin ada conversation seperti ini. Lu kemana aja? Tiba-tiba pulang, kemana aja lu? Oh, gua dipanggil pulang. Emang ada apa? Ada tamu, gitu kan. Siapa tamunya? Itu Samuel. Hah? Samuel datang ke rumahmu? Ngapain? Mau mengurapi raja itu. Wah, siapa rajanya? Aku gitu kan. Kaget semua kan. Terus kok kamu balik sini lagi pasti gitu kan. Betul kan? Coba kalau kita nih tiba-tiba kita dipanggil sama istana negara, ya kan? Kamu akan aku jadikan duta untuk kota Batam, gitu kan? Wah, coba pulang dari Jakarta kalian. Instagram lah, foto sama Prabowo lah, foto sini. Wah, kalau perlu like guys. Tag ini, tag itu, hashtag gitu kan. Pagar gini-gini. Kalian berusaha begitu. Betul nggak? Itu kalian sedang memanjakan apa? Jiwa kalian kan, supaya orang tahu kan. Ya, tadi kita ngomong apa? Yuk kita hadirkan kerajaan Allah dalam hidup kita untuk menguasai hati kita. Ya. Nah, lalu tadi saya juga cerita bahwa Daud itu untuk ke istana sangat sulit. Beda dengan kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya punya skill berperang, Daud skillnya jaga kambing domba. Lalu secara keturunan juga tidak mungkin karena dia bukan pure Israel, ya. Tapi bagaimana cara Tuhan membawa dia ke istana? Nih kita cerita lagi. Ternyata di padang itu Daud itu belajar tentang keberanian, kepemimpinan, keahlian, pembentukan karakternya menjadi pribadi yang berbeda. Nah, kita lihat ini. Kenapa Pastor ngomong begitu? Kita lihat ini. Tuhan tuh punya cara itu unik, guys. Sangat unik. 1 Samuel 16 ayat 14. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul
Dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Cara Tuhan bikin Saul gendeng gitu kan. Lalu berkatalah hamba Saul kepadanya, ketahuilah roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Baiklah Tuanku menitahkan hamba-hambamu yang ada di depanmu ini mencari seorang yang pandai main kecapi. Apabila roh jahat yang daripada Allah itu hinggap padamu, haruslah ia main kecapi, maka engkau akan merasa nyaman. Nah, jadi jangan ngerasa bahwa Tuhan itu tidak mampu. Tuhan itu mampu membuka jalan dengan caranya, bukan cara kita. Caranya. Makanya kalau Anda sudah berdoa, minta Tuhan bekerja, trust sama Tuhan bahwa pekerjaannya sedang dikerjakan. Banyak orang tidak sabar. Ya kan tadi itu Daud, udah diurapi, kapan aku jadi rajanya? Aku nih berdoa, udah diurapi Pak Gembala, didoakan, tapi nggak terjadi. Kapan itu? Masuk padang dulu. Masuk padang dulu. Daud itu meninggal di usia 80. Ya, dia memerintah selama 40 tahun. Artinya dia menjadi raja di usia 40. Ya, dia diurapi pada waktu dia masih anak-anak. Ahli teologi lah yang di sini jago. Itu bilang usia dia itu antara 12 sampai 16 tahun. Ya, kita ambil tengah-tengah lah 15 tahun. Artinya 25 tahun dia diproses. Setelah diurapi jadi raja, kapan jadi rajanya? Enggak jadi-jadi. 25 tahun kemudian dia jadi raja. Nah, kita lihat ayat 18. Lalu jawab salah seorang hamba itu katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Bethlehem itu yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang apalagi prajurit, lalu yang pandai bicara, lalu elok perawakannya. Ingat tadi saya bilang, ingat-ingat cluenya. Di awal waktu Samuel melihat Daud, hanya 3 kriteria yang dilihat Samuel. Kemerah-merahan, matanya indah, elok parasnya. Ya. Proses di padang merubah Daud menjadi orang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit, pandai bicara, elok perawakannya. Berubah drastis. Siapa yang merubah? Padang. Saya ada sebuah cerita. Orang itu dibilang pandai bicara. Ya. Saya punya orang rekan bekerja, dia dulunya buruh karena dia setia sama perusahaan, diangkat menjadi security di tempat perusahaan. Suatu saat ketemu saya bilang, bro, wah udah naik pangkat lu ya sekarang, jadi lebih baik gitu kan. Wah sekarang apa nih pangkatnya sekarang, kerjanya jadi apa? Srikiti Pak gitu. Apa? Srikiti Pak gitu. Srikiti? Apa sih kamu? Siap Pak, Srikiti Pak itu. Security gue bilang kan, Srikiti gitu, security gitu kan. Security. Aku bilang, dari situ aku ingat, iya ya, kalau kita ngelihat upacara bendera itu, ya di istana itu, wah, prajurit tuh kalau ngomongan tegas, jelas, didengar gitu. Kepala Inspektur Upacara, hormat. Hah, gitu. Itu apa? Supaya semua mendengar apa instruksinya. Kurak, gitu kan. Tegap, gerak, gerak. Coba kalau inspektur apa komandan upacara enggak jelas. Siapa yang lencang depan kanan ngomong apa tadi? Lo coba. Prajurit itu harus jelas.
Makanya saya ngeliat, wah gila nih. Kalau kalian nggak punya hati yang besar, sulit Tuhan merubah. Sulit. Makanya dikira merendahkan hati itu kalah buat dunia. Tapi itu kemenangan buat Tuhan. Tuhan tuh pengen berkuasa dalam hidup kita. Sangat-sangat rindu. Tinggal kita mau nggak membuka hati supaya kuasa Tuhan bekerja. Ya, saya ngelihat gereja ini luar biasa. Tuhan mau pakai kemana gereja ini, saya juga nggak bisa jawab. Tapi kalau Anda, Bapak Ibu semua, punya hati yang mau dibuka, izinkan Tuhan berkuasa. Pak, mungkin berapa tahun lagi saya ke sini, duduk di mana saya ini? Full nih, nggak ada tempat. Duduk di mana saya? Iya. Itu bukankah kerinduan kita memenangkan jiwa-jiwa? Iya. Makanya hidupi salt and light ini. Kalau salt and light hanya kita sekedar nama, keren-kerenan, simbol, nggak ada kuasa di sana. Tapi ketika kita izinkan Tuhan mau bawa kemana kita? Tuhan, aku punya anak-anak generasi ini, aku mengasihi mereka. Tuhan, aku mau berbuat apa sama mereka? Tuhan ngomong nih. Kadang itu ya, ini saya pengalaman juga di generasi, kadang udah capek sampai di rumah, jebret ada telepon, kring, lihat namanya Joni. Belum diangkat sini sudah mikir, pasti masalahnya itu aja. Nanti ngomong 3 jam gak selesai. Wah, aku belum mandi, belum makan. John, besok aja ya, gak saya angkat. Paham? Saya gak bisa berbuat apa-apa sama Joni. Dan Joni pun gak akan ngalami Tuhan apa-apa. Tapi ketika kring, Tuhan, apalagi ini Tuhan? Yang Tuhan bilang pasti gini, lakukan yang kamu bisa. Apa yang kita bisa? Angkat telepon. Ya toh? Kita tidak tahu ngomong apa, kita mau arahkan dia apa, kita tidak tahu. Tapi kalau Tuhan sudah, Tuhan apa? Lakukan yang kamu bisa. Itu paling gampang Bapak Ibu, mendengar suara Tuhan. Tuhan, gua harus ngapain? Paling gampang pasti gini, lakukan yang kamu bisa. Tuhan, aku di gereja ini mau ngapain? Lakukan yang kamu bisa. Kamu bisa apa? Bernyanyi? Lakuin aja. Kamu akan dilatih berperang seperti Daud nanti. Kamu gak akan tahu ke depan jadi apa. Tapi ketika kita sudah menahan diri, kita harusnya bisa tapi kita tidak mau, Tuhan tidak akan lakukan apa-apa dalam hidup kita. Benar Pak. Kita telepon Joni, kita angkat. Kakak, kenapa kamu? Ini Kak, aku ketemu orang Kak. Kenapa orang itu? Ini Kak, dia mau dibaptis, gimana caranya? Bukan masalah Joni yang dikasih ke saya, tapi saya dapat jiwa dari Joni. Tuhan yang menangan. Makanya kalahkan ini pemerintahan dunia dalam otak kita. Kadang kita tidak pernah maju karena kita selalu berperang di sini. Padahal lu bisa ngelakuin tapi lu berperang di sini. Ya, ketika ada panggilan, Raymond pelayanan di Batam, mau perang di sini atau mau taat? Saya belum kenal pendeta Samuel ini, saya belum tahu lokasinya di mana, saya tidak tahu siapa yang jemput di bandara, tidur di mana saya tidak tahu, tapi saya belajar seperti Daud. Taat aja. Kalau nggak ada yang jemput ya banyak taksi itu mulai berperang di sini dan kalahkan di sini. Buktinya saya tidak kurus, tetap gemuk, ya kan? Saya juga tidak kelaparan, saya tetap dipelihara Tuhan. Ya nggak usah mikirin yang nggak penting. Taat aja, Tuhan mau kemana? Yes, siap arahannya apa Tuhan? Siap arahannya. Dan saya bersyukur saya punya saudara-saudara baru di Batam. Dulu saya kerja di Batam, dapat dinas di Batam, saya bingung. Saya nggak punya rekan di sini, saya nggak punya koneksi di sini. Saya pergi dulu, saya karena yang saya tahu itu
hanya Nagoya Hill, saya nginep di sana karena sendiri, pengen makan apa yang khas di Batam ya. Oh, ada mie tarepan kalau nggak salah, tarepan ya. Itu saya baru lapar jam 9 malam gitu. Wah, di mana ya, cari. Saya lupa daerahnya, tapi yang saya ingat itu di depan pabrik Panasonic kalau nggak salah. Nah, udah sana saya cari taksi di hotel gampang kan. Makan, wah enak nih. Udah kenyang, perut kenyang, mau pulang. Sulit cari taksi. Zaman itu belum ada Grab, belum ada Gojek. Saya cari taksi nunggu di sana hampir 2 jam. Pinggir sawah, bingung kemana. Tapi sekarang saya ke Batam nggak khawatir lah. Ada perkara. Pak Samuel, di mana Pak Samuel? Ayo kita makan bersama Pak. Ya. Ya. Makanya taat aja. Kalau kita selalu bersandar pada pemikiran kita, wah Pak, habisin energi. Tuhan tuh mau bekerja bersama kita. Tuhan mau bekerja bersama-sama kita. Tuhan tuh bukan Tuhan yang malas. Ya, Tuhan tuh bukan Tuhan yang malas. Dia Tuhan yang produktif. Wah, iya. Sekarang ini, yang punya ide keselamatan siapa? Bukan manusia. Tuhan tuh cari cara, gimana cara dia bisa kembali ke kekasih hatinya. Kita ini kasih Taurat nggak berhasil, kasih ini nggak berhasil, dia putar cara gimana. Oh, ini cara yang efektif. Gua kasih anak gue yang tunggal. Bukan inisiatif manusia. Makanya Anda masih meragukan pekerjaan Tuhan. Bertobat. Bertobat. Mulai andalkan, kalian kalau mau bersaing sama dunia, sorry Pak ya Bu, ada yang jauh lebih hebat dari kita. Siapa kita? Oh, gue pinter Kak, gue S3 Kak, pasti gue dapet kerjaan. Ada yang S4, S7 semua, S keliling lah, S kosong juga ada. Ada yang jauh lebih hebat. Yang bikin kita hebat adalah yang dibedakan sama dunia. Kita punya Tuhan yang hebat yang tinggal dalam hati kita. Sorry, ngomong saya kadang suka belak-belakan. Mungkin kita nih goblok di sekolah, matematika gak pernah dapet 100. 30, 25 itu saya gitu kan. Wah, gak pernah gitu. Sorry itu sih. Saya sekarang punya teman-teman SMA yang ranking 1. Hidupnya gak jelas. Pekerjaan gak jelas. Justru saya ngeliat kok orang-orang yang nakal di sekolah hidupnya enak-enak ya, nyaman-nyaman ya. Akhirnya ngajar anak didik saya, udah nakal aja di sekolah. Enggak. Iya, ini fakta. Nggak tahu teman-teman kalian ada begitu nggak? Tapi dalam kehidupannya ya, mau di saya kuliah, saya sekolah SMA, begitu ngelihat buku tahunan itu kan, wah ini di mana nih? Ada yang udah divorce. Ini di mana nih? Nggak jelas. Ini dulu pinter loh anak ini. Kemana ini? Nggak tahu. Dia pergi kemana? Terakhir denger udah nikah lagi sama orang, udah pindah agama. Sedih. Tapi di situ saya ngerenung. Ya. Jalan sama Tuhan. Ya. Izinkan hidupmu itu begini. Ada lagu dulu sekolah minggu. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Ya, kadang kan suka-sukaku Tuhan, suka-sukaku Tuhan. Besok Bapak Gembala ngasih tahu besok ke gereja ya, suka-sukaku Tuhan gitu. Ada komsel ya, gua mau nongkrong nih, enak nih, suka-sukaku Tuhan. Pak, susah. Maka kamu akan jadi Kristen yang begini-begini aja. Ya, saya bersyukur Tuhan pakai sampai menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan saya sok ya, tapi saya bersyukur aja. Saya, Tuhan, siapa saya ini? Siapa saya? Boleh review aja, khotbah saya bagus. Alah, paling sih Kak, pusing ini. Mungkin terserah Bapak. Tapi saya
saya bersyukur ternyata saya bisa menguatkan orang-orang di sekitar saya. Saya bisa mengajar orang-orang di sekitar saya. Karena apa? Belajar suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Belajar yuk, pulang dari sini, Tuhan suka-sukamu dah. Lo mau proses gue gimana, suka-sukamu lah. Dan aku yang tahu ketika Anda taruh hidup Anda di tangan Tuhan, udah yang terbaik yang Tuhan sediakan buat kita. Amin. Yes, oke, nggak lama saya tutup sama poin-poin aja. Jadi pertama, terima proses Tuhan. Jangan tolak proses Tuhan. Ya, wah saya selalu ngomong sama teman-teman, proses itu tanda kehidupan. Kalau nggak ada proses berarti kematian. Ya toh di kuburan tuh ada proses nggak? Ya udah orang sudah nggak ada proses. Jadi bersyukur kalau ada proses, itu tanda kehidupan. Ya, kedua bangun karakter dalam hal kecil. Ya, setia dalam perkara kecil, karakter, tunduk, belajar. Bukan kita bodoh loh ya, tunduk itu bukan bodoh. Ya. Terus yang ketiga, serahkan kehendak kita kepada Roh Kudus. Ya, apa-apa kalian mau apa, libatkan Roh Kudus. Yang keempat, tetap rendah hati, meski sudah diurapi, ya, tetap rendah hati. Ya. Terus yang terakhir adalah percaya akan waktunya Tuhan. Bisa besok, bisa nanti, bisa tahun depan, bisa 10 tahun dan lain-lain. Tapi percaya, waktu Tuhan yang terbaik buat kita. Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang sederhana ini, tapi aku percaya bahwa Engkau yang menyempurnakan dalam setiap hati kami. Engkau yang membuat kami mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu. Engkau yang membuat kami tahu Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, aku percaya Engkau mengasihi umat-Mu di tempat ini. Aku percaya Tuhan bahwa Engkau selalu ada buat rekan-rekanku di tempat ini. Aku berdoa, biarlah sesuai namanya Tuhan, tempat ini menjadi garam dan terang Tuhan. Aku percaya Tuhan ada kehidupan di tempat ini. Setiap orang yang datang di tempat ini mengalami Tuhan, mengalami kesembuhan yang daripada-Mu, mengalami jawaban, mengalami kemenangan Tuhan. Engkau pakai Tuhan hamba-Mu di tempat ini. Engkau pakai Tuhan para pelayan di tempat ini Tuhan. Engkau lihat hati mereka, Engkau lihat setiap kerinduan mereka Tuhan. Aku percaya Tuhan, Engkau yang lebih tahu, Engkau yang lebih tahu. Dan kuasa-Mu akan terjadi di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. God bless you. Siapa nih? Oh gitu. Haleluya, kemuliaan untuk Tuhan kita. Sekali lagi kita tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Terima kasih untuk Pastor Raymond sudah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Senang sekali kita berjumpa dengan Pastor. Tuhan memberkati Pastor. Tiba waktunya kita akan memberikan persembahan kita. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam amplop dan kita akan kumpulkan di dalam box yang ada di depan. Sambil mengiring persembahan kita akan pujikan. Kami terima.
terjadi. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Kita berdoa untuk persembahan yang telah kita kumpulkan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, pada kesempatan hari ini kami boleh mempersembahkan persembahan ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati Tuhan, persembahan ini dapat berguna bagi tempat ini Tuhan, bagi pelebaran kerajaan-Mu Tuhan, bagi setiap program-program gereja ini ya Bapa. Tuhan memberkati setiap tangan yang telah memberikan. Tuhan memberkati kehidupan kami Tuhan dengan penuh kemurahan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali saudara kita. Hari ini sangat spesial kedatangan Pastor Raymond dari Jakarta. Dan kesempatan yang indah ini kami mohon untuk Pastor Theo menyampaikan sedikit kata-kata. Untuk menyampaikan berkat. Pastor Redmond, thank you buat sharing pagi hari ini yang sangat aplikatif, sangat menguatkan. Setuju ya? Teman-teman, kok gak semangat ya? Saya melihat ada semacam lapar siang hari ini. Mari kita bangkit berdiri teman-teman. Kita selesaikan dengan tempo yang singkat-singkat ya berarti. Angkat kedua tangan saudara. Arahkan pikiran hati saudara kepada Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pulanglah dalam damai sejahtera. Kasih kuasa dan kebenarannya. Engkau diberikan kemampuan untuk mengotorisasi apa yang ada di dalam diri saudara. Untuk belajar bekerja dari dalam keluar. Menggovern untuk menata kelola apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup saudara. Sebab apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita adalah cukup untuk kehidupan saudara. Berkat inilah yang mengikuti saudara. Untuk saudara bekerja untuk kemuliaan dan kehendak Tuhan. Karena memang itulah yang paling inti dari kehidupan kami. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan oleh karena kasih kemurahan Allah Bapa beserta dengan persekutuan dengan Roh Kudus yang memampukan saudara bekerja dari dalam keluar. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat ini hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Yesus semua yang percaya bersama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati.